awal bulan itu pengunjungnya bagus sekali sebenarnya. Mungkin ini gara-gara apa namanya ada tahun baru di sana dan kemudian dari minggu-minggu sampai minggu ketiga tidak ada penurunan, tapi di minggu terakhir itu ada kira-kira 4% berkurang daripada minggu sebelumnya kunjungannya. Nah, ini kita lihat apakah ini dari dampak Omikron atau ini memang terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti itu juga. Tahun-tahun sebelumnya semakin kita melewat ke Februari, memang sales selalu turun. Sebab masa peak-nya yaitu di tahun baru Natal itu. Oke, tapi belum entah ini karena Omikron atau karena memang adanya penurunan sales begitu ya Pak ya? Ya, Kalau jadi di kita review masih menunggu lah. Kita menunggu kalau bulan Februari ini seperti apa. Oke, kalau kita coba review di 2021 Pak, apakah memang membaik atau ada pola perubahan yang cukup signifikan nih kalau kita lihat di tahun 2020 di mana pandemi memang baru memulai gitu ya, baru dimulai begitu di tahun 2021 lalu? Jadi kalau kita lihat dari beberapa mall, omset di tahun 2020 dibandingkan dengan 2021, 2021 itu dilihat di akhir tahun 2001-nya meningkat cukup bagus. Tapi kalau kita lihat di pertengahannya dia turunnya banyak sekali. Jadi ini kenapa? Sebab eh, COVID-nya itu pada waktu pertengahan tahun kan cukup tinggi ya. Nah ini juga membuat dia turun. Tapi dibandingkan tahun 2020, sebagian master mall mengatakan bahwa omset di tahun 2021 itu naik 21% dibandingkan tahun 2020. Mhm. 2021 ada kenaikan kalau di-compare dengan tahun 2020. Kita bicara ke tingkat hunian Pak Stefanus, seperti apa sih dari Ya. perkantoran begitu ya atau mungkin tenan yang masih existing, okupansinya seperti apa sampai dengan sejauh ini? Apakah mereka cukup survive ataukah karena ada perubahan pola work from home sehingga banyak juga perkantoran yang tutup dan mungkin ada juga tenan-tenan yang tidak lanjut begitu ya. Kalau dari sisi Pakuan sendiri melihatnya seperti apa nih Pak Stefanus? Saya kira di kita lumayan, cuman yang baru itu yang mendapat tenannya tidak terlalu mudah itu aja. Cuman untung sekali bahwa orang-orang yang berbisnis di online itu mengambil tempat kita cukup besar-besar. Itu yang membuat kita agak sedikit lega lah bahwa ternyata ada juga yang mau sewa di kita, yaitu ya tenant-tenant yang ada hubungannya dengan uh, online seperti Shopee dan lain-lain. Nah, ini mengambil ini juga tempatnya kan besar-besar ya. Cuman memang harga tidak bisa terlalu tinggi. Tapi untuk income saya kira udah lumayan sekarang. Dibandingkan income di tahun 2020 itu repot banget. Mhm. Berapa Pak, dikatakan mendingannya tuh berapa persen Pak? Kalau dilihat dari sisi okupansi rasionya ya Pak, atau yang masih existing sampai dengan saat ini Pak? Kalau kita lihat di Gandaria, Gandaria itu praktis semuanya penuh full. Tapi kalau kita lihat di Kota Kasablanka itu kita punya satu gedung baru namanya Pakuwon Tower. Itu ya kita masih saat ini masih baru mencapai 70% lah. Oke, belum mencapai 70% ya? Sudah mencapai 70%, jadi Oh belum sudah? 100%. Biasanya kan kita mudah sekali dengan mencapai 100%, tapi ini baru 70%. Mhm. Ada stimulus-stimulus mungkin atau kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para tenan untuk tertarik begitu untuk bisa masuk, Pak Stefanus? Kalau untuk pusat-pusat belanja ya, kebetulan kita cukup bagus di sana. Nah, kita stimulusnya bagaimana sih sebenarnya? Itu kan tergantung hubungan kita dengan tenant. Kalau tenantnya itu dalam kondisinya rugi, ya kita juga harus mengerti bagaimana dia bisa survive, bisa berapa sih dia bayar. Tapi kalau misalnya dia laku dan tidak terpengaruh, terpengaruh dengan omsetnya luar biasa bagus juga, ya kita juga tagih biasa saja. Tapi untuk yang perlu bantuan ya tentu kita bantu sebisa kita. Dan biasanya tenan itu mengerti lah bahwa kita juga ternyata membantu dia. Dan ini sudah menjadi tradisi di Pakuwon Group bahwa tenan dengan
dengan kita sebagai yang punya tempat selalu ada yang namanya perundingan di mana ada komunikasi yang intens sehingga kita tahu kesulitan mereka dan kita berusaha sama-sama untuk mengatasi kesulitan itu. Yang penting adalah pengertian lah dengan tenan-tenan kita dan hubungan yang baik itu bukan hanya dalam hal menang kalah tapi gimana dua-duanya bisa survive. Mhm. Kita memang masih dihadapi dengan kondisi pandemi yang belum selesai ya Pak Stefanus Ya, ya. betul. Seperti tahun lalu 2021 Delta begitu membuat kondisi chaos Benar. juga begitu perekonomian sehingga juga harus ada PPKM sampai dengan level 4. Nah, sekarang kita masih dihadapkan dengan varian baru Omikron nih. Seperti apa sih para pengusaha melihat adanya varian baru COVID-19 ini? Apakah jaring pengamannya juga jauh lebih diketatkan lagi begitu ya, atau strategi-strategi apa yang disiapkan para pengusaha untuk menghadapi kalaupun nanti ada goncangan yang seperti kita alami di tahun lalu, atau mungkin justru para pengusaha melihat bahwa ini tidak akan seberat Delta di tahun 2021? Ya memang kalau kita lihat Omikron kan hampir mirip seperti flu biasa ya. Tapi kan kita tidak bisa melihat seperti itu aja. Kita juga harus memikirkan bagaimana kita mengatasi Omikron ini. Jadi sudah beberapa minggu ini kita mulai booster. Jadi Mhm. kita seperti pada waktu Delta dulu, kita aktif banget melakukan vaksinasi buat masyarakat umum. Nah sekarang juga sama. Kita aktif banget dengan tiga mall yang ada di Jakarta, kita juga melakukan vaksinasi untuk booster. Dan ini berjalan sampai sekarang. Nah, ini juga usaha kita untuk memperkecil dampak daripada Omikron. Nah, untuk yang datang tentu saja kita akan memperketat bahwa semua yang datang itu kalau bisa sudah kita saring sebelumnya dan mengikuti prokes uh, selama ada di dalam mall. Begitu juga tenan. Tenan juga utamakan tenan untuk di booster dulu. Jadi sehingga penularan yang disebabkan oleh karyawan juga lebih sedikit lah kemungkinannya. Bahkan kalau Oke. bisa kan tidak ada penularan di pusat belanja itu.